Darmo ini bermakna 3 tujuan, yaitu sakti, bukti, dan bakti. Sakti, bukti, dan bakti. Ya. Kan kita memaknai Pancasila, Sumpah Pemuda ini kan, jadi kita pahami dulu kan gitu. Jadi jangan kita menyatakan kita pemuda tapi kita nggak paham. Jasa saya pernah dengar tuh dulu. Ada Pernah jadi anggota. Dari para tokoh-tokoh alim ulama pun dibuat tatanan mereka dan Jong Islam Ten God. Biasa ya. Iya kan? Jadi mereka itu luar biasa berbesar hati untuk melepaskan identitasnya Ego masing-masing, egonya masing-masing untuk bersatu gitu ya, Bang. Demi semangat bersama gitu ya, tujuan bersama gitu ya. Mau jujur-jujur mah dari 1818 hukum perburuan sudah ada. Jadi Iya kan? jauh sekali ya. Zaman penjajahan udah ada hukum perburuan berarti. Karena di situ udah ada buruh ya Bang. Iya. Sehingga tidak terjadi union busting yang sakarapnya dewe oleh para tukang, kan itu persoalannya. Ya, sehingga union busting yang sering kita lihat dahulu kala kan union busting adanya di luar negeri sana. Iya. Namun tanpa disadari union busting dengan tadi saya bilang, pada saat perusahaan mau buat satu peraturan perusahaan yang dipanggil adalah kementerian, sekjen dalam hal ini. Begitu dia jadi masalah dikasihkanlah ke Sudin atau dinas. Nah, ini kan yang makan siapa, cuci piringnya siapa, kan begitu. harusnya selesai. Secara undang-undang kan kita bisa terus diuji. Nah, inilah yang dibilang aktor intelektual union busting adalah pemerintah, titik. UUD 45, apabila kamu tidak menjalankan perintah anjuran sesuai dengan undang-undang, ya saya akan cabut. Entah izin operasional atau apa, tapi kan Dapat sanksi, minimal dapat sanksi. ada dinas. Nah, begitu dibuatin pengawasan, tidak dijalankan pengawasan, jadi fungsi pengawasan di Sudin dan dinas itu apa? Gagah-gagahan. Tapi ini undang-undang loh. Memang lucu, tapi inilah Indonesia gitu. Dan kita rasakan. Emang Walhasil pihak pekerja atau buruh menjadi pihak yang dirugikan akibat aturan ini. Nah, makanya tadi Bang Antil, begitu anjuran keluar, emang yang buat anjuran siapa? Ya jelas lah, jaga sembuh bawa golok. Iya kan? nyambung. Nyambung tit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kawan-kawan pleno, anggota maupun Bapor, LEM, PUK, SPLM, SPSI, PT Astra Jaya Motor, khususnya masyarakat umum yang menyaksikan acara pada hari ini melalui channel YouTube kita di PUK, SPLM, SPSI, PT Astra Jaya Motor. Kali ini kita hadir kembali dalam acara talk show dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang bertemakan refleksi Sumpah Pemuda dalam perjuangan buruh atau pekerja di Indonesia. Kali ini kami berdua, saya Gofar Ismail bersama Bung Wahyu Darmanto. Sebagaimana yang kita ketahui sama-sama bahwa tepatnya 94 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, terjadi suatu momentum yang luar biasa, yaitu berkumpulnya pemuda-pemuda dari berbagai daerah di seluruh Nusantara berkumpul menjadi satu untuk mencetuskan suatu tekad bersama, yaitu bersumpah tanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia, yang sama-sama kita kenal sebagai Sumpah Pemuda.
Bagaimana kaitannya Sumpah Pemuda dengan perjuangan buruh pada saat ini? Pada kali ini telah hadir bersama kita Ketua Umum Perkumpulan Peduli Nusantara Tunggal, atau yang sebelumnya kita kenal Lembaga Peduli Nusantara, yaitu Bang Arthur Neja, SH. Oke, selamat datang Bang Art. Terima kasih sudah hadir di acara kita pada sore hari ini. Kami selaku PUK SPLM SPSI, PT Astra Motor, dan perwakilan dari DPW PPNT Kota Administrasi Jakarta Utara. Sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita Bang. Kemarin kita dapat informasi ibunya Bang Art meninggal dunia. Mari kita doakan bersama-sama agar beliau tenang di sisinya. Oke. Untuk materi kali ini kita mengupas tentang Sumpah Pemuda nih Bang. Siap. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar sebelum kita take refleksi Sumpah Pemuda dalam perjuangan buruh atau pekerja di Indonesia ini kan lumayan kompleks lah kalau untuk pekerjaannya ya. Kalau untuk Sumpah Pemudanya kan kita tahu sejarahnya sudah cukup panjang lah, dan itu yang jadi momentum mempersatukan kita gitu ya sebagai satu bangsa yang berbahasa satu gitu. Ya mungkin langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita akan langsung saksikan dan dengarkan bersama-sama paparan dari Bang Art. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hari ini adalah hari yang betul-betul menjadi sakral bagi kita anak muda atau kaum muda, kaum milenial. Namun Hari Sumpah Pemuda itu selalu diperingati 28 Oktober. Menjadi momen atau menjadi kunci perjuangan bangsa ini atau bangsa Indonesia ini untuk merebut kemerdekaan. Ya kan? Kita sepakat di situ. Sumpah Pemuda itu adalah hasil kongres. Dan itu memang kongres yang kedua baru bisa digelar pada 27 dan 28 1928. 94 tahun ya yang lalu. Tahun. Dengan slogan "Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, dimaknai 94 tahun yang lalu, hari ini kan kita bisa melihat berbagai macam elementer yang telah terjadi di dalam fenomenal, di dalam kancah perjalanan kemerdekaan kita dengan 74 atau 77 tahun. Dengan bulan Agustus kemarin kan 77 tahun. Ya. Apa sih sebenarnya yang memprakarsai? Nah, setelah kita menelaah Hari Sumpah Pemuda ini kerap memegang peran penting. Ya kan? Peran penting itu dalam sejarah Indonesia disebut peristiwa Rengas Dengklok, di mana Bung Karno diculik oleh para pemuda. Soekarno-Hatta dan Bung Hatta ini diambil untuk memproklamasikan kemerdekaan hingga gerakan reformasi yang dimotori oleh kelompok mahasiswa. Sehingga kita bisa mengenal, ya tadi Bang At bilang 77 tahun yang lalu kan gitu, dengan kemerdekaan. Kalau kita mau menelaah dari pergerakan Budi Tomo 04, 08 sampai 28 sehingga lahirlah negara kita. Kan cukup signifikan kan? Ya. Dengan gerakan ini, bahwa gerakan pemuda itu telah dimulai jauh sebelum peristiwa Sumpah Pemuda. Ya kan? Setelah gerakan kedua baru lahirlah. Ya kan? Nah, zaman sekarang kan sudah banyak yang tergerus.
Nah, yang namanya Trikoro Darmo, penggerak pemuda, sebetulnya sudah ada 13 tahun sebelum adanya Sumpah Pemuda. Baru dengar? Baru dengar. Ya kan? Dulu pelajaran sejarah tidur ya diceritain. Jadi dari buku Indonesia dalam Arus Sejarah itu jelas tertata, sehingga Trikoro Darmo ini beranggotakan para pelajar yang tadi host menyatakan, ya kan, para pelajar Bumi Putra yang berasal dari perguruan sekolah-sekolah yang ada di Jawa, ya kan. Trikoro Darmo ini bermakna 3 tujuan, yaitu sakti, bukti, dan bakti. Sakti, bukti, dan bakti. Ya. Kan kita memaknai Sumpah Pemuda ini kan, jadi kita pahami dulu kan gitu. Jadi jangan kita menyatakan kita pemuda tapi kita nggak paham yang namanya Trikoro Darmo bermakna 3 yang tujuannya sangat mulia, yaitu sakti, bukti, dan bakti. Berarti sakti, bukti, dan bakti ini di era sekarang sudah 77 tahun kita merdeka. Pernah nggak kita lihat sakti? Pernah nggak kita lihat bukti? Pernah nggak kita lihat bakti di sini? Nah, ini yang menjadi acuan kan? Benar nggak? Nah, acuan inilah sehingga seiring waktu berjalan Trikoro Darmo ini berubah nama menjadi Jong Java. Jong Java. Ya, oke. Setelah Jong Java beranggotakan organisasi itu dapat lebih luas, seluruh pelajar dari Jawa, Madura, Bali, Lombok pun bisa bergabung. Ini nama mereka kan gitu. Nah, peringatan Sumpah Pemuda itu adalah suatu garda, sehingga inilah cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga dengan kepemudaan inilah mereka menghentar. Kan begitu. Perhimpunan Indonesia atau apa, Trikoro Darmo tadi berdiri sebetulnya sudah ada perkumpulan pemuda lainnya, yaitu Perhimpunan Indonesia, ya kan? Beberapa tokoh yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia itu antara lain Cipto Mangunkusumo, ya kan? Ada Suwardi, ada Suryani Ningrat, Ki Hajar Dewantoro, Sultan Syahrir, dan Muhammad Hatta. Nah, inilah bahagian perjuangan dari Sumpah Pemuda ini. Namun begitu kita telaah dengan zaman sekarang kan sudah banyak yang melupakan sejarah. Udah nggak ngerti, Bang. Ya, jadi anak sekarang. Itu yang harus kita dalami. Nah, berarti kan kita sepakat kearifan lokal itu sebagai filter. Nah, inilah dasar-dasarnya. Sehingga memang sekarang kan kita lihat semua menyatakan saya Pancasila, saya Indonesia. Namun lahirnya negara, lahirnya pergerakan ini dimaknai dari Stovia. Kenapa dibilang tadi ada namanya gerakan mahasiswa atau gerakan pelajar khusus Jawa, sehingga dia berubah, sehingga jadilah, ya kan? Mereka memulai menyadari dan akan tujuan bersama mengurangi perpecahan yang disebabkan perbedaan suku, bangsa, dan agama. Ya kan? Sehingga ada sebutan Perhimpunan Indonesia, terdapat beberapa yang kayak tadi host Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Miten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar Indonesia yang kita kenal dengan PPPI, dan masih banyak lainnya. Jadi berbagai daerah berkumpul ya, Bang ya? Ya. Jadi pahami dulu konkretnya. Jadi banyak sekarang yang kita lihat, kita memperingati Sumpah Pemuda, tapi makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri, sehingga lahirlah satu gerakan besar yang tadi kita bilang, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islam Minten Bon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Pelajar Indonesia, dan masih banyak lainnya. Nah, peringatan Sumpah Pemuda 94 tahun ini di sore hari ini seharusnya menjadi inspirasi dan energi
yang lebih membutuhkan dukungan dan bisa membantu demi kemerdekaan muncul inisiatif kan. Sehingga kalau dengan host kita hari ini, dengan Kongres Pemuda pertama diselenggarakan 30 April hingga 2 Mei 1926, kita kan bisa melihat itu. Sehingga kita bisa lihat ini seperti apa. Agar supaya Kongres 2728 itu dengan Kongres pertama itu kan yang tadinya masih di kelompok Jawa, setelah Kongres kedua lebih elegan, lebih elastis dia kan gitu. Nah, namun Kongres tersebut belum bisa juga menyatukan, masih kuatnya ego kedaerahan kan. Jadi berbagai macam yang terjadi selama ini dinamikanya. Akhirnya pada tanggal 27-28 Oktober para pemuda kembali berkumpul untuk menggelar Kongres Pemuda kedua, sehingga yang tadi kita sebut Sumpah Pemuda itu pun tidak muncul dalam putusan Kongres melainkan diberikan setelah ada Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini kan, yang kita jadi dengan berbagai macam gelombang, sehingga Soekarno melalui keputusan Presiden dengan nomor 315 tahun 59 tanggal 16 Desember 1959 baru refleksi Sumpah Pemuda dalam perjuangan itu bisa berjalan. Nah begitu juga kan dengan makna kita hari ini kan, refleksi Sumpah Pemuda dalam perjuangan buruh di Indonesia. Jadi kira-kira sama mendekati dinamika seperti itu. Berarti semangat Sumpah Pemuda harus diaplikasikan saat ini ya Bang ya? Ya. Harus bersatu. Kira-kira ya, kayak seperti itu. Jadi memang memaknai ini kadang-kadang kan kita hanya melihat segelontor saja. Jadi kalau kita mengenal dan memahami tentang sebagai anak bangsa yang baik, mengenal bangsanya sendiri, ya dia harus paham. Bukan sekedar dia menjadi pemuda, saya Pancasila, saya Indonesia, saya ini, tapi makna-makna Singing Good Father atau para pendiri negara ini, dia tidak mengetahui sejarah ya. Nah, jadi jangan, kalau kan ada slogan, jangan pernah melupakan jas merah, ya seperti ini. Ya, itu kira-kira dari Bang At ya. Jadi singkat tapi bisa memaknai ya. Oke. Berarti dari dulu itu pemuda sudah mempunyai peran penting ya Bang ya? Ya. Baik itu di dalam kemerdekaan ataupun sampai ke persiapan kemerdekaan itu pemuda mempunyai peran penting di situ ya. Ya. Berarti hari ini kedepannya pemuda harus bisa berkembang lagi, semangatnya harus tumbuh lagi, kayak jangan sampai kalah nih sama pemuda-pemuda yang 1926 yang lalu. Iya. Dulu tidak ada handphone, tidak ada komunikasi, susah aja bisa bertemu ya. Bisa bertemu sama-sama untuk menyatukan untuk Sumpah Pemuda. Ya, menyamain visi dan misi kan. Sekarang harus lebih luar biasa harusnya ya. Makanya tadi Bang At kan ceritain dari sejarah awal. Kenapa sih ada Sumpah Pemuda? Begitu Bang At sentuh tadi dengan gerakan Trikoro Darmo, adik berdua kan bingung, ini apa lagi? Ya, apa organisasi apa ini? Padahal inilah tolak ukur sebagai anak bangsa yang baik dan benar-benar memahami tentang Sumpah Pemuda. Ya, kita harus paham makna itu. Jadi jangan cuma kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Nah, kalau kita maknai kami putra dan putri dengan tadi kan kita melihat sakti, bukti, dan nah itulah yang harus kita pahami. Tapi menariknya gini Bang, kan berarti
apa Sumpah Pemuda, walaupun itu tadi kan secara pergerakannya pemuda itu kan dari masing-masing daerah ya tadi. Ada Jong Java, Jong Batak dan lain sebagainya lah tadi. Kalau Jong Java saya pernah dengar tuh dulu ada Pernah jadi anggota Pak. Saya pernah dengar ada sejarah Jong Java. Cuman menariknya gini. 1928 itu kan berarti belum sama sekali jauh lah dari proklamasi kemerdekaan itu kan jauh. Cuman berarti kan sebelum 1945 pemerintahan yang resmi itu kan harusnya Hindia Belanda ya. Ya betul ya. Cuman kenapa kok sudah ada nama Indonesia, berbahasa satu Indonesia, itu di Sumpah Pemuda itu kira-kira apa tuh Bang yang melatar belakangi ya teman-teman pemuda zaman dulu yang dari berbagai macam daerah itu bisa akhirnya bersatu untuk menyatakan Sumpah Pemuda itu apa Bang? Jadi kan dasarnya kalau kita melihat, kalau masih ingat kita masalah kebangkitan nasional kemarin kan, dari 20 Mei itu masuk menjadi 1 Juni itu kan jelas pergerakan Budi Tomo di situ. 04, 06 sampai 08 sampai lahirlah yang namanya 1926 dan 28. Nah, inilah yang menjadi kenapa dibilang tadi. Apa sih yang mendasari? Yang tadinya kan Trikoro Darmo ini kan cuma seputar selintas sekolah-sekolah perguruan-perguruan yang ada di wilayah Jawa. Sehingga kalau kita mau menelaah lebih ke dalam betapa besar keinginan pemuda-pemuda yang kayak tadi host bilang tidak ada handphone, tidak ada ini, tidak ada ini. Tetapi untuk memajukan suatu tatanan wawasan Nusantara itulah sehingga lahirlah yang namanya dari Trikoro Darmo ini, sehingga mereka melebur sehingga menjadilah Sumpah Pemuda ini. Sehingga yang kayak tadi di Sumatera ada kita kenal Jong Batak, Jong Minahasa dari Sulawesi, Wong Selebes dari Sulawesi Selatan, Jong Minahasa itu dari Samratulangi dan sebagainya, Jong Ambon, Peter dan sebagainya, Latumeten dan sebagainya, Sekar Rukun ya orang kita dari Jawa Tengah dan sebagainya. Menariknya kan Jong Islaminten Bon. Ini kan kerajaan dan sebagainya. Dan pemuda kaum Betawi, pemuda pelajar Indonesia yang tergabung dari seluruh yang ada, sehingga mereka melaksanakan ini. Nah, Kongres pertama tahun 1926 sudah terwujud, tapi masih ada ego kedaerahan kan? Sehingga masing-masing tadi kita harus bersatu, kita harus seperti ini, kita harus seperti itu. Nah, sehingga terjadilah penculikan ini untuk memproklamirkan peristiwa Rengas Dengklok dan sebagainya. Kan begitu kira-kira. Sehingga inilah makna. Jadi jangan bilang Jong Batak sekarang. Jangan bilang Jong Minahasa, jangan bilang Jong Selebes, Jong Ambon, atau Jong Sekar Rukun, atau Jong apa. Nah, tetapi dari para tokoh-tokoh alim ulama pun dibuat tatanan mereka dan Jong Islaminten Bon. Biasa ya Bang. Iya kan? Jadi mereka itu luar biasa berbesar hati untuk melepaskan identitasnya masing-masing, egonya masing-masing untuk bersatu gitu ya Bang. Demi semangat bersama gitu ya, tujuan bersama gitu ya. Nah untuk saat ini Bang, kalau kita lihat faktanya ya Bang ya. Jadi untuk kalau di perburuan sendiri ya, kalau dulu kita kenal Sumpah Pemuda ya. Kalau untuk saat ini faktanya kan dari organisasi buruh itu sendiri malah jadi banyak nih Bang. Ada konfederasi ini itu banyak sekali. Apakah mungkin nanti kedepannya itu dengan semangat Sumpah Pemuda ini bisa ya berbesar hati mereka untuk menjadi satu gitu untuk karena kan memang semangatnya sama ya Bang untuk membela, melindungi dan mensejahterakan buruh tentunya. Apakah bisa mereka itu Bang untuk menjawab tantangan buruh yang kedepannya semakin dengan berat era yang sekarang? Sebenarnya kan bahasanya sederhana. Landasan utama hukum perburuan dan ketenaga kerjaan di
tidak lain dan tidak bukan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam perjalanan kita melihat kalau zaman Orde Lama kan kita sudah tahu. Kalau bicara buruh dari zaman Belanda pun 4 hukum itu sudah ada. Namun perjalanan ini banyak praktisi perburuhan. Kalau kami dari Peduli Nusantara Tunggal ini kan adalah lembaga kajian. Kita melihat dari zamannya Belanda seperti apa sih hukum perburuhan. Baik itu dia namakan hukum perhambaan, hukum sampai ke perbudakan pun dia, sampai hukum rodi kepada masyarakat untuk melakukan kerja paksa pun dijalanin kan. Benar? Iya. Iya kan? Nah, salah satu wujud kekejaman dari hukum rodi zaman penjajahan Belanda itu kan adalah pembangunan jalan dendel sejauh 1000 km. Itu kan perburuan. Nah, namun teman-teman kita ini kan kalau kita mau jujur-jujur mah dari 1818 hukum perburuhan itu sudah ada. Dari ya kan? Jauh sekali ya. penjajahan, zaman penjajahan udah ada hukum perburuan berarti. Karena di situ udah ada buruh ya Bang dulu. Ya. Kemudian kemunculan ini diawali dengan adanya agresi wet alias Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Itu mulai bergeser kan? Ada trahnya yang kita lihat. Nah, diberlakukannya itu peraturan dan sebagainya sehingga peraturan itu kalau kita melihat lagi dari 1879 pun peraturan itu sudah ada. Iya kan? Iya, iya. Nah, ini kan wasilah sama seperti kita bahas Sumpah Pemuda tadi kan. Benar ya? Perjalanannya ya. Ya, jadi setelah melewati segala macam rintangan, nah, pada saat Orde Lama kemerdekaan kondisi buruh dan tenaga kerja Indonesia mengalami perbaikan dari tahun yang sebelumnya. Nah, sehingga dahulu kala kan ada Serikat Buruh Sosial seluruh Indonesia sama SPSI. 2 ya Bang. Hanya 2 kan? 2 dulu ya, federasi ya. Federasi kan? Dikarenakan memang begitu aturannya. Namun setelah perjalanan itu kan kita lihat dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 12 tahun 48 tentang kerja, ya kan? Baru Undang-Undang Nomor 23 tentang pengawasan perburuhan, kan gitu. Undang-Undang Nomor 21 tahun 54 tentang perjanjian perburuhan antar serikat buruh dan majikan, kan? Iya. Ada tahap-tahapannya. Prosesnya ya. Nah, setelah itu ada konvensi ILO nomor 98 yang mengenai dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Ya kan? Ini ILO. Baru ada Permenaker nomor 90 tahun 55 tentang pendaftaran serikat buruh pada saat Orde Baru. Orde Baru. Ya. Jadi kalau kita menelaah dengan adanya kekisruan dengan banyaknya suatu elaktibilitas kaum buruh, Iya. kalau dulu kan belum ada yang namanya perburuhan yang sepengetahuan dan seingat kami. Zamannya Mokhtar Pakpahan kan kalau dia tidak berjuang mati-matian di Kaltek, buruh Kaltek itu kan tidak pernah diakomodir secara baik dan benar. Iya. Ya kan? Dia melawan itu dengan berdarah-darah sehingga SBSI itu diperhitungkan. Ya kan? Nah, sehingga 2004 dia melaksanakan yang namanya Partai Buruh Sosial Demokrat. SBSI, PBSD melahirkan. Nah, dari situlah kita bisa melihat pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilisasi nasional, namun lahir aturan-aturan yang sangat ibarat jauh dari panggangan ya.
api dari panggangan. Namun sudah bisa menjadi jadi. Namun pada era reformasi B.J. Habibie dan 9899 kan kita udah bisa melihat. Habis itu Abdurrahman Wahid ke Megawati pun pergerakannya kan makin menyempurnai. Ya, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan rentang 2004-2014 makin mumpuni sebenarnya. Namun yang namanya kepentingan dan kepentingan kan tidak ketinggalan. Pada masa itu pemerintahan juga itu diluncurkan Perpu untuk mengatur tentang pengadilan HAM tentang perburuhan. Iya. Namun kan sampai sekarang apa sih? Ya kan? Sehingga upaya perlindungan itu dilakukan dengan peluncuran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh. Ya kan? Yang tadi Bang At bilang, setelah ditelaah sama almarhum abang kita, senior kita atau seniornya Bang At itu Mokhtar Pakpahan dengan kasus di Pekanbaru itu, sehingga muncullah berbagai macam ornamen. Setelah 2004 dan seterusnya, pada masa pemerintahan Megawati saat itu ketenaga kerjaan Indonesia mengalami perubahan drastis kan. Iya. Suka tidak suka. Nah, sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Nah, itu makin nampak kan di situ. Iya. Nah, sehingga keberadaan Undang-Undang ketenaga kerjaan tersebut menjadi landasan asas atas keluarnya undang-undang lain di masa pemerintahan Ibu Megawati saat itu. Nah, terdapat dua undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, yaitu Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan Hubungan industrial dan Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Zaman Ibu Megawati itu. Jadi 6 sumber hukum tersebut itu memang undang-undang lah. Makanya tadi kita bicara awal, UUD 45 itu sebagai landasan untuk kita bisa melihat. Namun sekarang kan yang kita lihat, perburuhan itu makin hari makin banyak. Sehingga morat-maritnya aturan, contoh kecil yang kita bisa melihat, kami sebagai lembaga atau Peduli Nusantara Tunggal ini melihat tentang case yang pernah kami kawal dan kami lihat selama ini berproses. Pada saat pelaksanaan peraturan perusahaan, pemerintah, aristokrasi, birokrasi kan tidak pernah diikut sertakan untuk membahas. Namun yang diikut sertakan adalah jajaran kementerian yang ikut melaksanakan dan mengesahkan. Apabila dia terjadi permasalahan, barulah dikasih ke birokrasi, Pemda dan sebagainya. Kan itu faktanya. Giliran masalah aja. Jadi di sinilah kami sebagai lembaga kajian, kami melihat ketimpangan-ketimpangan ini dengan berbagai macam serikat perburuhan yang ada di negara kita sekarang. Seharusnya ini kan menjadi acuan yang tadi kita bahas dari era Pak Karno sampai era Pak Harto sampai era terakhir lahirnya ini harus bagaimana sih sehingga Menaker dan sebagainya harus melihat kan Permenaker Trans nomor 13 tahun 2012, Permendak nomor 50 tahun 2010, Pepres nomor 12 tahun 2013 dan lain-lainnya kan ini menjadi kebiasaan saja. Jadi kalau bagi kami Lembaga Peduli Nusantara atau Peduli Nusantara Tunggal ini harusnya undang-undang seperti ini diberesin dulu, baru undang-undang Omnibus Law itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Bukan tumpang tindih sehingga terjadi gejolak dan benturan demi benturan dan benturan. Nah, pertanyaannya siapa? Pemerintah lah
aktor intelektual di semua lini. Mau tutup pun nggak bisa. Menarik tadi sempat disinggung masalah Omnibus Law nih Bang. Ngomongin hukum perburuan kan tadi sempat disinggung dari 18. Iya. Berarti kan cukup jauh sekali. Sampai terakhir ibaratnya kita ketemu Undang-Undang 13 tahun 2003. Iya. Nah, terus terakhir kan kita tahu Omnibus Law yang sudah keluar Undang-Undang Ciptaker ya nomor 11 dan beserta turunannya yang walaupun itu sudah sempat digugat di MK ya, yang itu cacat formil, tapi pada kenyataannya ya inkonstitusional. Tapi pada kenyataannya itu tetap masih diterapkan dipakai. gitu, tetap dipakai gitu di. Nah, ini sekarang kan jadi pertanyaan. Ya. Undang-undang yang kita bahas tadi di dalam kita dialog tadi. Kalau kita melihat dengan yang namanya dengan semangat Sumpah Pemuda yang tadi bakti, sakti dan bukti, layak nggak nih undang-undang? Ya nggak layak. Iya. Patut nggak diperjuangkan? Ya tidak patut. Ya beresin dulu, baru masuk Omnibus Law. Sehingga tidak terjadi union busting yang sakarepnya dewe oleh para cukong. Kan itu persoalannya. Dan ini menjadi, mungkin mereka melihat union busting ini belum ada. Memang seksi union busting. Iya, karena mungkin jarang terblow up. Ya, namun bagi kami Perkumpulan Peduli Nusantara ini, kita melihat ada beberapa case yang kami kawal. Kami melihat perselisihan antara serikat pekerja dengan para pengusaha. Memang kan kita harus menyadari juga, serikat pekerja kadang diberikan kesempatan, namun untuk duduk bersama untuk bernegosiasi kan tidak pernah. Iya, betul. Sehingga itu tadi diciptakanlah situasional seperti apa sehingga union busting itu dengan bebas dia berjalan. Nah, kalau kembali lagi dengan yang kita bilang tadi, dengan kenapa sih dia terjadi union busting, kenapa sih jadi terkriminalisasi dan sebagainya? Nggak usah bicara kriminal, union busting itu udah kriminal. Yang udah tindak pidana ya. Dan sudah tindak pidana. Namun bagaimana mengemas, bagaimana mengawal. Iya. Nah, namun banyak sih kayak tadi kita bicara praktisi perburuhan yang ada, namun mengenal apa yang diurus atau mengenal apa yang dikerjakan jarang. Untuk kita, apa sih yang penyebab, apa sih yang menjadi akar masalah, ya kan? Kurang dalam berarti. Ya, sehingga union busting yang sering kita lihat dahulu kala kan union busting adanya di luar negeri sana. Iya, kebanyakan. Namun tanpa disadari union busting dengan tadi saya bilang, pada saat perusahaan mau buat satu peraturan perusahaan yang dipanggil adalah kementerian, sekjen dalam hal ini. Begitu dia jadi masalah dikasihkanlah ke Sudin atau ke dinas. Nah, ini kan yang makan siapa, cuci piringnya siapa, kan begitu. Dan itu fakta, nggak bisa dibantah. Nah, ini yang menjadi PR sebenarnya bagi teman-teman praktisi buruh. Jangan kita bicara hilir, tapi hulu kita nggak benahi. Nah, inilah kelemahannya Omnibus Law. Kenapa menjadi tantangan dan sebagainya? Ya di sini. Gitu kira-kira. Ya berarti tadi mengingat tadi pembahasan masalah union busting, terus kita juga pernah lihat tulisannya Bang Art nih mengenai union busting yang dimana itu pemerintah turut serta gitu. Ya. Itu maksudnya gimana Bang? Pemerintah keterlibatan pemerintah itu seperti apa dalam case union busting maupun ya kalau awamnya kita sebut PHK lah. Itu gimana Bang? Jadi kan begini, PHK karyawan itu kan ada permintaan revisi kah, tentang terkait ketenaga kerjaan kah, atau apa kan tidak pernah. Iya. Yang diundang adalah kementerian. Kenapa saya bilang? Jadi kan kementerian memang benar pemerintahan. Namun pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota yang cuci piring kan? Iya. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab apabila Sudinaker atau dinas mengeluarkan anjuran? Nah,
kapasitas Pemda setempat itu bisa nggak mencabut izin apabila perusahaan ini tidak menjalankan anjuran ini? Iya. Harusnya sih bisa, harusnya ya. Nah, secara undang-undang kan kita bisa terus diuji. Iya. Nah, inilah yang dibilang aktor intelektual union busting adalah pemerintah, titik. Turut serta. Pemerintah sudah aktornya. Aktornya bukan tidak. Sudah jelas gitu. Sudah jelas di situ. Tidak ada lagi dibilang, tidak ada tawar menawar di situ. Nah, kan kembali lagi dengan marwahnya Sumpah Pemuda, bukti sakti dan bakti harus ada. Nah, di manakah negara itu? Nah, antara negara, bangsa kan dua hal yang berbeda. Nah, sama dengan tadi kita bicara lagi. Ternyata kenapa sih pemerintah yang menjadi aktor intelektual? Dikarenakan kenapa? Fakta hukumnya apa? Pada saat melaksanakan sosialisasi untuk menjaga kepentingan dan meluluskan kepentingan para majikan, yang dipanggil berbicara adalah kementerian kan? Iya. Nah, tetapi pada saat terjadi PHK massal, kementerian melaksanakan anjuran nggak? Enggak. Kenapa harus ke gubernur sama wali kota? Iya. Nah, inilah yang namanya aristokrasi birokrasi dan politikus. Di mana? Benar nggak? Ya, betul. Ini kan dua hal yang berbeda. Iya. Tapi fakta yang kita dapat. Nah, makanya tadi Bang At bilang, begitu ada anjuran. Anjuran ini siapa yang bertanggung jawab? Kepala dinas. Kepala dinas kan? Iya. Nah, sekarang kita tanya ke kepala dinas. Setelah anjuran keluar, dibuatinlah pengawasan. Sampai di mana regulasinya pengawasannya itu? Kalau dia memang benar-benar sesuai dengan amandemen UUD 45, apabila kamu tidak menjalankan perintah anjuran sesuai dengan undang-undang, ya saya akan cabut. Entah izin operasional atau apa, tapi kan dapat sanksi, minimal dapat sanksi administratif ya, gitu ya. tapi kan tidak ada. Iya, emang tidak pernah sih. Nah, jadi gunanya tuh Sudin sama itu apa? Penonton. Kayaknya penonton, Bang. Nah, itu. Jadi itulah yang harus teman-teman kita juga harus paham. Iya, Praktisi hui perburuhan pun harus melihat itu dengan patut, pantas dan layak, sakti, bukti dan bakti. Jadi jangan kita meraup dan membuat satu serikat, namun kita nggak bisa mengaplikasikan serikat itu apa sih? Nah, kan kalau terkesan, ada juga yang terkesan serikat itu menjadi musuhnya pengusaha. Iya. Kan begitu. Nah, itu yang terjadi sering. Iya, image yang dibentuk seperti itu. Nah, iya, makanya karena mereka mempunyai zona nyaman. Karena tadi faktanya pada saat peraturan perusahaan mau dibuat ke kementerian dia. Iya. Begitu di ACC, nah sekarang pertanyaannya kita balik. Kalau seandainya anjuran kita bersengketa, kemana kita? Ke kementerian? Enggak dong. Iya, undang-undangnya kemana? Kan ada Sudin, ada dinas. Nah, begitu dibuatin pengawasan, tidak dijalankan pengawasan, jadi fungsi pengawasan di Sudin dan dinas itu apa? Gagah-gagahan. Loh, ini undang-undang loh. Ya memang lucu, tapi inilah Indonesia gitu. Emang kita rasakan. Emang sempat beberapa mediasi pun kita tanyakan ke para mediator pun ya kurang lebih seperti itu. Lah iya, berarti apa gunanya? Kementerian yang mengesahkan kita di Sudin dinas itu sama sekali tidak pernah mendapatkan salinannya pun nggak pernah dikasih. Makanya kan berarti apa ya? Makanya kan gimana fungsi pengawasan mau jalan gitu. Sedangkan mereka aja tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan. Jadi kan contoh kecil, seperti itu. Sebelum ada PHK, sesuai dengan amanat pasal 158 Undang-Undang Ketenagakerjaan kan cukup jelas. Menyebutkan bahwa perusahaan bisa memecat karyawan ketika melakukan kesalahan berat. Iya. Nah, kesalahan berat itu kesalahan apa sih? Iya, masih ini juga ya, masih abstrak juga belum ini kan. Nah, ini kan harus digali seperti apa. Walhasil
pihak pekerja atau buruh menjadi pihak yang dirugikan akibat aturan ini. Nah, makanya tadi Bang At bilang, begitu anjuran keluar, emang yang buat anjuran siapa? Ya jelas lah, jaga sembung bawa golok. Iya kan? Nyambung. Nggak nyambung, tit, ya, disensor. Begitu juga kan dengan adanya karyawan outsourcing, alih daya tenaga kerja outsourcing menjadi sumber permasalahan yang banyak dikritik dengan undang-undang ketenaga kerjaan kan? Ya, Iya. betul. Nah tiba-tiba Omnibus Law mau masuk di situ tambah keriting ini undang-undang kan? Tambah keriting, tambah Iya, ruwet. iya, karena berbagai macam undang-undang sebelum adanya Omnibus Law itu tidak di track. Iya. Ini masih bermanfaat, Iya. masih punya kemampuan seperti apa, bagaimana, di mana kelemahannya. Nah, sifat kita satu nih di makna Sumpah Pemuda hari ini 94 tahun ya. Ya. 94 tahun. Nah, sifat lupa itu harus Diingatkan. dihilangkan. Bara siapa? Para tokoh buruh, praktisi dan kaum politikus. Iya, betul. Jadi jangan cuma kepentingan dibuat, tapi setelah selesai bagaimana nanti? Oh, nggak bisa. Ini orang. Itu kira-kira. Mungkin nggak tahu sejarah Sumpah Pemuda ya Bang. Jadi kesimpulannya gimana nih Bang? Terkait dengan pandangan Bang Ad nih, refleksi Sumpah Pemuda terhadap perjuangan buruh saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh pekerja, serikat pekerja, pemerintah ataupun perusahaan, Bang? Jadi memang harus ada kan contoh kecil kayak tadi lah. Kita Bang Ad terusin dulu. Inkonsistensi pada pasal-pasalnya yang ada di dalam di Omnibus Law ini apa sih? Ya kan? Iya. Sehingga kenapa dia ditolak? Ya kan kagak akan masuk ini di sini. Karena yang tadi kita bahas. Nah, kalau menurut pandangan kami dari Peduli Nusantara Tunggal ini sederhana. Duduk bersama dan lihat apa sih yang menjadi kerancuan undang-undang ini sehingga mengakibatkan yang selalu kan dirugikan adalah pekerja dan buruh kan? Kerja. Nah, makanya tadi saya bilang dari 1818 memang sudah sejarahnya begitu. Makanya tadi setelah lahir undang-undang tahun 2000 itu seperti apa? Mekanisme itulah sifat lupa itu. Jadi memang harus penuh teman-teman kita juga harus melihat lebih kurangnya, lebih di mana undang-undang sebelumnya dengan adanya ini. Sehingga kalau memang ini mau dipakai, beresin dulu undang-undang sebelum yang akan dirunning sehingga perjalanan kita itu tidak akan benturan. Iya kan? Betul. Nah, ini yang terjadi tapi kayak terkesan ya ending-endingnya kan union busting. Iya. Apa? Modulnya dan modusnya kayak apa? Kayak host disuruh bagian A dipindahin ke bagian C kan tidak dikonfirmasi. Main pindah aja, Bang. Loh, itu kan suka-suka dia. Iya kan? Nah, begitu juga. Setiap kali begitu kita ada di Sudin, kita nggak tahu dia mau wakili siapa. Padahal dia HRD. Secara undang-undang bisa nggak? Nggak bisa ya, Bang. Iya kan? Tapi karena kita melihat itu sebagai itu sahabat, kerabat, oke. Tapi kan nggak boleh. Nah, ini yang sering terjadi sehingga terjadilah union busting itu memindahkan sesuatu atau waktu kerja dipendekin dan sebagainya tanpa diberitahukan lebih dahulu. Sehingga jatuhlah korban. Oh, si A, si B, si C. Kan dulu saya di sini, tiba-tiba nggak ada pelatihan atau apa. Begitu juga dengan bonus tahunan seperti apa, bagaimana. Kan itu praktek-praktek. Makanya saya langsung di dalam tulisan saya kan saya bilang menjadi aktor intelektual di dalam union busting itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam kategorinya apa? Dua, aristokrasi birokrasi dan aristokrasinya kan siapa sih? Yang tadi pada saat melaksanakan peraturan perusahaan untuk diajak berunding adalah birokrasi tingkat kementerian dan sebagainya.
Birokrasinya tidak diajak, tapi aristokrasinya kan diajak. Terlibat ya. Iya kan? Begitu terjadi anjuran yang mengeluarkan dinas, ya dicuekin lah. Saya nggak perlu dengan kamu, saya punya ini, saya punya itu. Itu fakta loh. Iya, faktanya. Makanya kalau kita bilang sejahtera buruh di Jakarta, benar. Namun faktanya, kebenarannya di mana ya? Yang kayak tadi, anjuran keluar, ya cuma sekedar aja. Tapi bisa nggak monitor? Ya tidak bisa. Kan gitu. Susah karena memang sistem pengawasannya juga kurang maksimal. Ya, mungkin cukup ya. Ada pertanyaan lanjutan, Bung Wahyu? Ada. Ada nggak? Jangan nambahin lagi nanti di komen. Ada? Cukup dulu ya, mungkin nanti Ya. di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bang, boleh ya Bang ya? Kenapa? Dengan tema-tema yang lain lah. Iya. Memang sih mungkin sampai hari ini, tapi kalau memang ini memang mau dibuatin agar supaya kita lebih cerdas berorganisasi tentang perburuhan, sampai tentang bagaimana sih pengadilan PHI dan sebagainya, apa aja yang harus ada di situ. Nah, lembaga yudikatif pengadilan PHI lebih cocok adalah lembaga eksekutif, kan gitu. Iya. Oke, kita sampai sini. Nanti berikutnya kita bahas pengadilan PHI itu mengadili apa aja sih, hubungan industrialnya seperti apa aja, Oke, agar supaya lebih geragat dan lebih memahami. Iya. Mengenai PPHI berarti ya. Ya. Di ini. Oke, baik, mungkin demikian obrolan kita bersama Bang Arthur buat teman-teman dalam rangka memaknai Sumpah Muda dari sudut pandang pekerja. Makanya oleh karena itu dari kaum buruh juga harus dapat mewarisi semangat Sumpah Pemuda dan menjadikannya sebagai momentum dalam langkah perjuangan kaum buruh. Oke, teman-teman semua, teman-teman anggota pleno, bapor ataupun teman-teman buruh dimanapun Anda berada, kalau ada kritik, saran, masukan, silahkan nanti tulis di dalam kolom komentar kami. Oke, terima kasih. Ya, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.